Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah faman batta'a bihi amaluhu lam yusri lahu bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat yang berbahagia, bagaimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah. Keluarga bahagia? Sehat semuanya? Ustadz itu paling seneng kalau dapat kabar keluarga jamaahnya sakinah mawaddah warahmah. Ustadz itu juga merasa sedih kalau kemudian jamaahnya terjadi hal-hal yang gak mengenakkan. Jadi kalau jamaah ngabarinya yang enak-enak ke Ustadz, Ustadz tuh ya seger gitu loh. Tapi kalau ngabarinya yang gak enak-enak, ya Ustadz juga akan merasa gak enak gitu loh. Cuman pertanyaan saya, jenengan kalau WA sama Ustadz, curhat sama Ustadz, kira-kira banyak yang disampaikan yang enak-enak atau yang gak enak? Itu loh. Jadi itu kalau enak-enak belas atau WA Ustadz ya. Misalkan alhamdulillah Ustadz, mangga saya panen. Ya mau gitu tok aja. Iya, alhamdulillah Ustadz, anak saya diterima di sekolah ini. Mau ngono tok loh. Itu udah Ustadz melu alhamdulillah. Yang banyak Ustadz, suami itu gini loh Tat. Gitu ya Allah. Ya, Ustadz, bagaimana cara meruqyah suamiku dan suamiku nggak ngerti kalau sedang diruqyah gitu. Aneh-aneh gitu loh jamaah pertanyaannya itu ya. Ya itu mesti ada problem gitu, ada sesuatu di situ tuh mesti gitu. Ya jadi saya tuh pengen gitu ya, Masya Allah, kalau jamaah seneng, jamaah bahagia, itu enak, nyawangnya tuh enak gitu ya. Jadi kebahagiaan tuh juga perlu dinampakkan, jangan selalu yang dinampakkan kesedihan. Kalau orang itu suka menampakkan kesedihannya, kebaikan-kebaikan itu terasa terkubur, hilang gitu loh. Sebaliknya, orang itu kalau berupaya menampakkan kebahagiaannya, artinya bahwa kenikmatan Allah itu jauh lebih besar daripada ujian-ujian yang diberikan kepada kita, itu kesedihan bakal terkubur dengan adanya apa? Kebahagiaan itu. Jadi jangan sampai ada sedikit aja musibah menimpa kita, kayak langit itu amblek nguruki kita. Masih banyak kebahagiaan yang lain yang bisa kita lakukan gitu. Teman-temannya berbahagia, sebelum saya membahas atau kita ya membahas berkaitan dengan bagaimana membumikan Al-Quran dalam keluarga, saya bikin status tuh. Sungguh intinya bahwa nasihat ini juga untuk keluargaku. Kemudian istriku jawab di status saya itu, maaf Kak, sedang proses. Ya, sedang apa?
proses. Iya, saya pun juga sedang proses. Artinya kita semuanya dalam proses. Dan harusnya kita begitu, jemaah. Kalau ada hal-hal yang di dalam Al-Quran, hadis, jangan selalu kita menghindar dari itu. Ya, apalagi itu sesuatu pembahasan yang memberikan peringatan-peringatan. Jangan sampai kita merasa lolos. Misalkan sifat-sifat orang munafik itu begini. Itu aku nek itu aku gitu. Bosan disebut kayak ahlul jannah, loh aku iki, gitu aku iki. Kadang-kadang kita begitu ya, ketika dibahas tentang keburukan-keburukan, kok kayak koncoku kayak persis gini iki ya. Gitu, koncoku kayak plek seperti ini. Oh, berarti memang dia itu udah diancam dalam Al-Qur'an ternyata. Enggak, jamaah, justru lihat para sahabat tuh. Kalau lagi bahas tentang munafik, dia langsung bingung. Dia tanya kepada salah satu pemegang rahasia Rasulullah SAW. Yang dibahas oleh Nabi tentang munafik tadi, apakah aku? Gitu. Umar pun juga tanya, siapa yang dimaksud munafik itu? Aku. Gitu. Ya, bahkan ada seorang sahabat tuh kalau pas bersama Nabi itu selalu nangis. Kalau pas pulang ketemu anak dan istri, dia ketawa ketiwi. Ya, kemudian dia bilang apa? Dia nemuin Nabi, ya Rasulullah, apakah aku ini munafik? Gitu. Kenapa kamu bilang begitu? Karena kalau aku berada di sampingmu, wahai Nabi, aku selalu menangis. Tapi ketika aku berada bersama keluarga aku tertawa. Apakah itu munafik, wahai Nabi? Oh, bukan. Itu sesuatu yang wajar, yang biasa. Tetapi jemaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah, kalau kita baca ada ayat-ayat yang menggambarkan surga, kebaikannya, berkatalah, iya, mintalah pada Allah, fas'alillahal jannata, mintalah kita kepada Allah surga. Tetapi jangan merasa bahwa amalan kita sudah cukup untuk masuk surga. Kalau di situ ayat hadis sedang membahas bagaimana tentang ciri-ciri penduduk neraka, ya amalan-amalannya apa saja, kita juga harus mendatangkan rasa khawatir, khasyah, khauf, takut. Jangan-jangan yang dimaksud ayat ini adalah aku. Maka jadikan kita segera untuk memperbaiki diri. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari sini bahwa kita sama-sama belajar bagaimana membumikan Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini kan kalam Allah yang turun dari langit, ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, diteruskan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diteruskan kepada umatnya dan sampailah kepada kita, alhamdulillah. Tetapi banyak Al-Quran khususnya di akhir zaman hanya selesai di batas-batas kerongkongan saja, tidak diamalkan sebagaimana perintahnya. Lomba-lomba musabaqah tilawatil Quran banyak, ya. Kemudian pondok-pondok tahfidz Quran berkembang, ya, bahagia kita, senang jemaah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah setelah perkembangan rumah Quran, perkembangan TPA, perkembangan pondok tahfidz Quran dan seterusnya, harus melahirkan akhlak-akhlak yang mulia, keluarga-keluarga yang bahagia. Kalau enggak, apa kemudian nilai-nilai dari Al-Quran itu? Jamaah, coba deh kita refleksi dulu nih. Dulu beda banget kan, TPA kita itu jarang-jarang ya, ya kan? Gak gampang untuk belajar Al-Quran kayak zaman sekarang. Dan zaman-zaman kita itu belajar Al-Quran tuh lama banget kayaknya, ya. Alif fathah, alif kasroh, i, alif domah, u, a, i, u, gitu. Iya toh? Ada namanya Baghdadiyah, turutan ya, gitu. Kita belajar lama banget. Mau masuk jilid naik itu, ya Allah, kalau pas turutan itu kan juz amma biasanya kan, gitu. Tapi sekarang Masya Allah anak-anak kita ini udah banyak yang hafal juz amma, juz 29, bahkan yang 30 juz udah banyak banget. Ya, ini menurut saya sebuah prestasi yang kemudian kita menambahkan lagi bagaimana agar dalam keluarga kita nilai-nilai itu ada.
Ini ada dialog unik jamaah, saya baca dari majalah online Hidayatullah ya, di dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ayat berikutnya ya, kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Oke, saya akan membahas kisah dalam majalah online Hidayatullah ini. Ini seorang suaminya rajin banget mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Istrinya juga tidak mau kalah, Pak. Dia juga semangat untuk mempelajari Al-Quran. Tapi yang mulai-mulai ini si suaminya. Si suaminya ini pengen ngajak istrinya untuk hadir ke seorang alim ulama yang sudah biasa membahas tentang tafsir. Dia ajak istrinya, "Dik, ayo kita ngaji yuk." Ya kurang lebih gitulah ya, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tuh Pak, kalau suami baik-baik begitu Pak ya, ngajak ke Pak Kiai, ngajak ke Pak Ustadz gitu. Dan jawabnya istrinya apa coba? Ayo Mas, Masya Allah, seneng kalau kita ngaji. Ibu-ibu juga begitu. Kalau diajak suaminya ke Pak Ustadz, Pak Kiai seneng. Nah, oh ya udah, alhamdulillah. Iya, seneng ya. Serius ya, seneng ya. Oke. Diajak ke Pak Kiai, dia berangkat. Tetapi ternyata ini suami ya sudah punya kurikulum by design ya. Jadi sudah punya kurikulum yang memang pengen disampaikan oleh sang suami secara ya eksplisit lah ya, dan implisit lah, wong ini terang-terangan dan kandungannya dalam kepada istrinya. Dia ajak istrinya ke Pak Kiai, "Pak Kiai, datang kami berdua ke sini ingin ngaji. Tolong dong kami dibacakan tafsir surah Al Imran ayat berapa tadi? 14 ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa dan seterusnya." Dibacakanlah sama Pak Kiai, Pak Ustadz tadi itu tentang tafsir ayat ini. Lah sampailah kepada pembahasan bagaimana cintanya seorang laki-laki kepada wanita, dan seorang laki-laki itu mencintai banyak wanita gitu. Terus ada kalimat tambahan, istri-istri yang banyak itu kebaikan. Wah, langsung suaminya mulai Masya Allah ya, kandungan ayatnya cakep gitu. Ya disitulah memang kebaikan seseorang itu ketika memiliki istri banyak. Ditambah-tambahi, berarti kan
Itu suami yang bisa mengayomi banyak orang gitu ya. Itu suami yang memang berarti kekuatannya Masya Allah. Ya kurang lebih gitulah ya. Pokoknya supaya istrinya itu apa? Ya nanti mendapatkan penjelasan dari sang kiai itu bahwa ini memang punya kurikulum by design bener ini suami ini. Maksudnya itu kalau dia sendiri yang ngomong gitu kan terus selalu ada bantahan kan gitu. Ini kan yang ngomong bukan saya, Pak Kiai gitu loh ya. Bahwa kalau ada seorang suami yang punya istri banyak itu kebaikan, prestasi gitu loh. Ya habis itu, oh iya istrinya juga cerdas kan, sama-sama keluarga Qurani kan. Masya Allah bener-bener ayat ini menyentuh gitu ya. Menyentuh bapak, menyentuh aku. Ayat ini memang bagus. Coba bapak, Pak Ustadz, tolong saya dibacakan ayat lanjutannya. Yang tadi, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Coba apa artinya di situ? Qul a'unabbi'ukum. Katakanlah wahai Muhammad, hal unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang di atas tadi? Paham Pak? Bapak-bapak khususnya ya. Jadi kemudian si istri dia minta tolong dijelaskan ayat yang ke-15, yaitu yang membahas bahwa Qul hal unabbiukum biukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian ya yang lebih baik dari semua itu? Maksudnya lebih baik daripada ayat yang ke-14 yang dimulai hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir. Itu ternyata ada yang lebih baik, termasuk lebih baik daripada istrinya. Gitu loh. Apa itu? Lilladzina taqau 'inda rabbihim jannat. Bagi mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, baginya adalah surga. Artinya bahwa takwa itu lebih baik daripada istri, anak, kabeh iku mau bisa dikalahkan dengan apa? Ketakwaan. Nek saya Mas mending memilih yang lebih baik. Ya yang tadi itu baik Mas, bagus. Tapi aku milih yang lebih baik. Mas milih mana? Kalau ini baik, ini lebih baik, milih mana? Lebih baik kan? Pulang suaminya merasa gagal maning. Gagal maning. Mau mencoba nyari ayat yang kira-kira bisa menggerakkan istrinya dengan wahyu-wahyu ilahi langsung. Silahkan gitu loh. Nggak semudah itu jamaah. Ini maksud saya, yang ingin saya sampaikan adalah ini keluarga berarti sama-sama mencintai agama, sama-sama mencintai dalilnya Quran. Jadi kalau pakai dalil Quran kan suami juga ini. Tapi kalau jenengan bantahnya pakai dalil ini, pakai dalil itu, mungkin suami menang Al-Quran gitu. Maka cara membalasnya yaitu dengan Al-Quran juga. Teman-teman yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini diantara contoh bagaimana kemudian Al-Quran itu kalau sudah dipahami, dipelajari, disemangati, berada dalam rumah tangga, saling menjawabnya, Al-Quran yang membimbingnya. Oke. Jemaah, kita lihat misalkan dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bih fa ulaika humul khasirun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang baik. Itu siapa? Yang kami apabila bacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Al-Quran maksudnya ya, ketika diturunkan maksudnya ketika diberikan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, yatlunahu, mereka bakal membacanya haqqa tilawati, dengan sebaik-baik bacaan. Apa sih yang dimaksud dengan sebaik-baik bacaan?
bacaannya berupaya ya diperbaiki terus sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu usaha. Ya walaupun angel tapis nggak apa-apa diusahakan. Saya juga selalu belajar terus jamaah, belajar tahsin, belajar mutun, ya belajar ini dan itu. Terus nggak ada hentinya belajar itu jamaah. Memang belajar Quran ini butuh kesabaran. Kalau saya tablik akbar, insya Allah yang datang banyak. Ya tablik akbar loh ya. Pengajian umum, insya Allah yang datang banyak. Kalau saya undang nanti besok kajiannya tadarus, membaca satu-satu, udah mulai berkurang. Ya. Dari sekitar 200 yang biasa hadir itu menjadi 50. Yaitu kalau bacanya kajian dengan saya tadarus keliling satu-satu gitu. Besok mulai tahsin mereteli meneh. Pembetulan makhorijul huruf wes mulai tinggal 20. Tak tingkatkan lagi mulai bulan depan ibu-ibu insya Allah mulai setoran hafalan. Wes tinggal 10. Ya 10 itu pas baru bareng ngono ya semangat. Oh ternyata bener ya ngaji itu enak ya. Oh ternyata sing kono rodok cepet sithik kene rodok suwe mutung meneh. Saat izin kayaknya kondisi kami tidak memungkinkan. Ada aja alasannya tuh jamaah. Ya emang butuh sabar jamaah. Harus ada kesabaran memang. Makanya kalau kita lebih bisa duluan itu jangan terlalu membangga-banggain dirinya terus yang lainnya menjadi apa? Jadi takut gitu loh. Jadi hafalanmu banyak iya tapi tolong jangan diketok-ketokkan sih ke teman-temanmu yang lagi mulai gitu. Dia langsung belek gitu loh jamaah. Makanya kalau pas pengajian tuh tanya, "Si kae melu pura?" "Melu, aku ra melu hae aku." Lah kae wis pinter kok. Bukan nyemangati tapi tambah dianggap ngedonkan dia gitu loh ya. Karena dia baru belajar gitu. Tapi kalau bagi kita ya oh dia hebat, kita pepet aja, kita belajar sama dia gitu. Oke jamaah. Jadi membacanya sebagaimana yang dibacakan oleh Nabi berusaha gitu ya. Kemudian ketika ada hukum-hukum yang memerintahkan, dia lakukan. Ada hukum-hukum yang melarang, dia tinggalkan. Ini membumikan Al-Quran begitu jamaah. Ya. Kemudian apalagi teman-temannya berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika membaca Al-Quran wa marra bidzikril jannah, kalau kita sedang baca Al-Quran melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, fas'alillahal jannata, segera minta kepada Allah surga. Wa idza marra bidzikrin nar, dan ketika kita lagi baca Quran membahas tentang adab, tentang neraka, segera kita berta'awud kepada Allah. Ini diantara gambaran bagaimana kita membumikan Al-Quran secara umum. Oke, saya akan lebih rinci jamaah. Saya suka poin per poin ya kalau membahas sesuatu. Bagaimana supaya keluarga kita bisa, ya, insya Allah bisa. Ya, bisa insya Allah ya jamaah ya. Ya, adapun nanti penilaian sejauh mana ya kita serahkan pada Allah. Yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama, suami istri ya khususnya umumnya keluarga harus menjadikan keluarga Qurani ini sebagai visi misinya. Ya, kalau udah visi itu kan sesuatu yang bakal digapai. Misi berarti apa? Langkah-langkah untuk mencapai visi gitu. Visi kita apa? Ya rumah kita nyaman, rumah kita bersih ya. Maka yang dilakukan apa? Ya dia harus bersih kan gitu. Jadi visi misi ini nggak bisa dipisahkan. Untuk itu keluarga ini harus satu pemahaman dulu. Kalau pengen keluarganya Qurani loh ya. Ya kalau melaku dewe-dewe ya monggo. Ada ternyata suami punya program lain, istri punya program lain. Jangan programnya sama atau beda dengan pasangan. Pernah diobrolkan nggak programnya, koordinasi gitu? Ora pernah itu aku melaku dewe-dewe. Oh kadang iya kadang enggak ya. Berarti banyak enggaknya ya. Karena kadang-kadangnya ada dua tadi itu. Kadang enggak, kadang iya gitu. Kadang-kadang kita memang butuh ngobrol loh jamaah sama pasangan itu. Piye mas anak kita hafalannya begini. Piye dia golek sekolah yang tepat untuk anak kita. Itu perlu diobrolkan.
Ya, kemudian pasangan si istrinya juga harus semakin meningkat bacaan Qur'annya, hafalannya, diobrolkan teman-teman, gitu. Ya, ini visi misi penting. Orang kalau nggak punya visi misi, ya itu tadi, ya pokoknya urip ngono wae lah, tat lah sing penting aku dikai nafkah, terus esok-esok wis enek kopi lah, ya beres toh tat. Kok dodok visi misi kok sekolahan wae. Iki keluarga tat, ora sekolahan. Yuh. Jamaah, prinsipnya sama, masjid, ya, sekolahan, negara, keluarga sama. Bukankah dikatakan bahwa ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya, ya enggak? Iya. Ya, jadi keluarga ini yang harus kita kondisikan dulu. Visi misinya dicantumkan, ditanamkan. Oke deh kalau kita tidak menulis visi misi keluargaku, oke nggak harus. Yang jelas ada rencana-rencana, ada target-target. Ya, kita ini pengen jadi apa sih keluarga kita ini? Cantumkan dalam diri kita. Kita pengen menjadi keluarga yang Qur'ani. Keluarga yang apa? Qur'ani. Artinya bahwa keluarga di situ basic-basicnya semuanya adalah Al-Qur'an. Gitu. Dasar-dasar untuk menentukan sesuatunya adalah Al-Qur'an. Ini penting sekali jamaah. Coba kita lihat misalkan visi misinya keluarganya Nabi Ibrahim. Ya. Kalau kita lihat di antaranya ya, Rabbi habli minas solihin. Beliau punya cita-cita memiliki apa? Anak yang soleh, anak cucu keturunan yang soleh. Itu visi misinya di situ. Itu visinya tentunya, tujuannya gitu loh. Ya, walaupun cara umum ya kita ini menjadi hambanya Allah, ibadah kepada Allah, oke. Gitu. Nah, kita kuatkan Quran. Ini cara membumikan Al-Quran. Sehingga kalau sudah menjadi target ya, insya Allah nggak gampang kita tinggalkan urusan Quran ini. Ya, kita misalkan kuliah, ya kita pengen selesai S1. Ya mesti kita fokus ke situ, tapi ada tujuan gitu loh. Ditanya, kuliah ngopo toh? Ya nggak ngopo-ngopo daripada renek kegiatan no. Ya Allah, kuliah kan harus punya ya ilmu, kemudian lulus S1 gitu loh. Lah iki berumah tangga ngopo toh? Ya ben koyo koncone wae sih. Padha koncone ngono wae lah. Blas gak enek muatan apa-apa gitu. Wong iki biasanya gampang penginan orang iki. Gitu. Melu-melu tok isine. Kono keluargane jendela omahe ning kene, melu-melu ning kene gitu. Terus kemudian tanggane gawe pot digantung melu, blas ora ndek ide-ide dhewe jamaah. Sampai kemudian tanggane keluarga kopelan kelambine ngene-ngene melu, ayo blas. Ya boleh sih niru yang baik-baik, tapi maksud saya kita ini jangan gampang gitu. Ya kalau yang ditiru itu baik, oke, tapi kalau ditiru nggak baik kan nggak bisa gitu. Oke, sekarang ayo kita lihat misalkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan Inna lillahi, apa lanjutannya? Wa inna ilaihi raji'un. Aku wis batin aku. Gitu, inna lillahi terus wa inna ilaihi raji'un gitu. Enggak selalu jamaah. Ya. Inna lillahi ahlina minan nasi. Inna sesungguhnya lillahi Allah itu memiliki ahlina keluarga. Minan nasi dari kalangan manusia. Jadi Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Hampir dulu jamaah ketika kita yang di Menara Quran, ketika kita bisa beli dari tangan mereka, teman-teman kita yang beragama beda, itu hampir Menara Quran itu namanya ada 3 pilihannya. Yang pertama keluarga Allah. Hampir saya kasih nama apa? Keluarga Allah. Kalau teman-teman Nasrani kan nulis di ada keluarga apa? Allah kan gitu. Kalau saya tanya membuat saya gregeten, mendoan. Mosok
Menara doa dan Quran. Mosok disingkat apa? Menduan. Ya Allah, kayaknya nggak cocok saya bilang gitu. Insya Allah besok tablik akbar diisi oleh Ustadz Nuris. Beliau mudir, ketua yayasan, pondok pesantren. Nggak enak kan? Nggak gagah gitu. Akhirnya menara doanya saya hapus menjadi menara Quran gitu. Singkatannya MQ. Nah, jamaah yang berbahagia, ini keluarga Allah gitu. Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapakah mereka? Siapakah mereka yang dianggap sebagai keluarganya Allah? Dan maksudnya apa? Yang dimaksud keluarganya Allah tentu bukan Allah punya anak, bukanlah Allah punya pasangan, bukanlah Allah punya bapak, bukanlah Allah punya dan seterusnya. Karena jelas lam yalid wa lam yulad. Allah itu ya lam yalid, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Itu konsep kita di dalam tauhid ya, bahwa Allah itu tunggal. Ya jelas itu. Yang dimaksud keluarga ini adalah saking dekatnya hamba-hamba ini kepada Allah, yang wujud dekatnya itu ditandai dengan kalam-kalam Allah yang dipelajari olehnya, yang dihafal olehnya, yang diamalkan olehnya. Maka hamba ini disebut sebagai keluarganya Allah. Bukan keluarga secara nasab, tapi keluarga karena saking dekat. Ya, jadi nanti jangan harus paham keluarga Allah itu yang dimaksud adalah itu, bukan ada hubungan dengan nasabnya, tetapi berkaitan dengan kedekatannya. Bagaimana nggak dekat? Wong ayat-ayat Allah, kalam Allah dihafal sama hamba-hamba Allah ini yang disebut dengan ahlullah. Ya, maka kemudian ketika ditanya, qalu manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, qala, Nabi berkata, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran itu keluarganya Allah dan hamba spesialnya Allah. Ahlul Quran, Bu. Maka ini menjadi visi dalam keluarga kita, menjadikan keluarga yang Qurani. Nanti mulai dirinci ke bawah. Ya, satu, di keluarga saya minimal harus ada yang hafid Quran. Minimal satu. Ya, harus ada. Di keluarga kita nanti begitu, dicanangkan, ditargetkan. Ini ada yang kuliah untuk matematika, ini ada yang fisika, ini ada yang biologi, ada pertanian. Jangan lupa harus ada satu yang memang diniatkan, disiapkan untuk menjadi penghafal Quran. Keluarganya Allah, Bu. Ibu bapak pernah dengar Uzair? Uzair disebut apa? Ibnullah. Subhanallah, maksudnya Allah yang nggak mungkin punya anak ya. Apa yang menyebabkan Uzair ini disebut sebagai anaknya Allah? Subhanallah, maksudnya Allah. Kenapa? Karena Uzair ini ketika kecil beliau sudah hafal Taurat. Iya, Taurat ini sudah dihafal sama siapa tadi itu? Uzair. Sehingga orang-orang takjub kepada Uzair, ya saking alimnya dia, saking cerdasnya dia, sehingga disebut sebagai Ibnullah, anaknya Allah. Maksudnya Allah yang Allah nggak punya anak ya. Ya, akan tetapi kalimat itu ditujukan, disematkan, ingin menyanjung gitu loh, bahwa Uzair itu anaknya Allah karena dia hafal Quran, hafal Taurat gitu. Tapi walaupun akhirnya mereka berlebihan dalam mensikapi siapa? Uzair ini. Nah, apakah harus hafal Quran, Ustadz?
Saya pernah mendapatkan penjelasan dari sebuah keterangan yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan. Beliau katakan yang dimaksud ahlul Quran, yang nanti menjadi ahlullah itu, keluarganya Allah itu, ya tidak mutlak dia harus hafal 30 juz. Bener Ustaz? Kayaknya ada berita gembira deh tadi gitu. Iya ibu-ibu. 12 juz bisa masuk Ustaz? Masuk. 15 Ustaz? Masuk. 2 juz Ustaz? Masuk. 1 juz terakhir Ustaz? Masuk. Inna a'toina Ustaz. Ya. Saya paham pemahaman ibu gitu. Maksudnya dipahami itu saya insya Allah paham. Insya Allah masuk. Ya, sekalipun kita belum hafid Quran, ya, belum hafid 30 juz, tetapi kita berupaya untuk senang dengan Al-Quran. Kita berupaya untuk mempelajari makna-makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan kemudian kita bisa berupaya mengamalkan sejauh mana yang kita pahami dari Al-Quran itu. Al-Quran insya Allah. Keluarganya Allah insya Allah. Tapi nanti jangan langsung ditulisi rumahnya keluarga Allah, keluarga Allah. Waduh, repot nanti jemaah. Jemaah berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Orang kalau sudah memasang visi misi, ya, itu biasanya menyatakan bahwa itu sesuatu yang sangat penting. Ya, sesuatu yang ingin digapai dengan berbagai urean-urean cara melakukannya. Ya, nanti akan muncul mesti di bawahnya nanti kalau udah visinya udah oke menjadi keluarga Allah yang menjadi ahlullah, ahlul Quran, mesti nanti akan muncul turunan-turunannya. Ya, ada tujuannya, ada cara mencapainya, akan muncul nanti. Di antaranya apa? Ya, kalau visi misi udah jelas, kemudian kita yang kedua, ya, memahami keutamaan Al-Quran. Ya, visi misi keluarga Al-Quran ini harus selalu ada dalam hati dan dalam keluarga kita. Yang kedua, memahami keutamaan Al-Quran. Sering mengkaji tentang keutamaan Al-Quran, ini memancing kita, memantik kita, mendorong kita untuk semangat mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena orang tuh kalau sudah tahu kandungan dari sesuatu, dia biasanya akan memperhatikan sesuatu itu. Ya, artinya kandungannya baik. Contoh, ibu-ibu pernah makan cepluan? Pernah? Oke, bapak-bapak? Kayaknya orang kota deh bapak-bapak ya. Cepluan pernah Pak? Baseri, bukan, cepluan. Cepluan terbesar di dunia di mana? Di Wonorejo ada namanya Kampung Cepluan. Oke jamaah, saya ingin bicara. Ya, cepluan memang pada waktu itu termasuk makanan yang enak, manis. Cara ngecek matangnya adalah warnanya kuning. Kalau tersembunyi dia di balik daunnya yang agak hijau, di rock, jatuh begitu, bijinya banyak banget, gitu. Itu, ya. Tapi nggak terlalu dicari-cari banget. Ya kalau ada diambil, kalau nggak ya udah, gitu. Ternyata penelitian mengatakan, oh kandungan cepluan, daunnya dan macamnya adalah obat, punya khasiat gini-gini. Semangat kan akhirnya kita. Dulu cepluan terus gitu. Ya, dulu cepluan yang dindi gawamu apa lek cepluan. Artinya dia setelah mengetahui kandungannya dia melakukan itu. Oke. Jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau salah saya tolong diluruskan. Tahu daun kelor? Yakin? Dulu daun kelor itu daun yang buat apa? Ya kan? Gue ngedusi wong mati, dioles-olesi daun kelor. Orang zaman sekarang daun kelor diapake? Disayur jamaah. Ya kan? Kenapa kok sekarang daun kelor disayur? Tahu manfaatnya, tahu keutamaannya. Nah, monggo yang ada kegiatan. Ya.
Karena dia tahu manfaatnya, dia tahu fadilahnya, dia makan tuh daun kelor. Dede, dulu dede itu ya dianggap biasa. Besok pas rame-rame covid, ireng rapopo aku, yang penting ora kena covid. Ya kan? Dulu dede ngono terus alah wong ra kolu tajin. Ternyata besok covid rame-ramenya terjadi perbedaan pendapat, dede yang baik itu di jam berapa. Oh, enek sing gawe status ireng rapopo, sing penting sehat. Jamaah yang kami hormati, akhirnya sing ireng ben punggunge menghadapi punggunge, raine madhep ngulon, punggunge madhep ngetan gitu jamaah. Sekene nganggo sunblock tutupi gendeng apa gitu. Padha wae jamaah. Ya. Oke jemaah yang kami hormati, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, dengan kita memahami fadilah, keutamaan Al-Quran, apa sih keutamaannya? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat kelak di yaumul qiyamah bagi siapa? Pembacanya. Al-Quran itu Masya Allah, satu hurufnya satu kebaikan. Alif Lam Mim bukan satu huruf, melainkan 3 huruf. Satu kebaikan, 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 dan setiap kebaikan bi asyri amsaliha, dengan 10 kebaikan. Alif Lam Mim, dia sudah mendapatkan 3 kebaikan dikali 10 jadi berapa? 30. Wa ila at'afin kasirah, dan bakal dilipat gandakan menjadi lebih banyak lagi. Insyaallah. Anak-anak di usia kecil dibiasain baca Quran, di usia 18 tahun ke sana dia terjaga dengan Al-Quran. Usia 18 tahun dibiasain baca Quran, dia akan menjaga di usia tuanya dia dengan Al-Quran. Gitu. Sehingga kalau dari kecil dewasanya baik, insya Allah di tuanya baik. Kenapa kok dijaga di tuanya ini jamaah? Kita dikir pagi dikir sore itu coba. Wa a'udzubika min su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya keadaan di usia tua. Karena banyak wong tuwek kuwi nek wis tuwek. Wong tuwek nek wis tuwek jadi tuwek. Mohon maaf kadang pikun. Lah memori yang keluar dari apa yang telah ditanam di waktu-waktu kecil, waktu-waktu muda. Ini loh kita berlindung kepada Allah tuh kayak gitu jamaah. Ya Allah aku sadar ya Allah aku bisa wongnya welek banget, nakal banget, dablek banget ya Allah. Aku mohon ya Allah di tuaku ini nanti ya Allah Engkau lindungi aku ya Allah, jangan ditokke kabeh. Kalimat-kalimatnya itu. Coba sekarang kan banyak orang tua gitu kalimat itu nggak terkontrol, ngucapkan ini, ngucapkan itu. Ini bisa ditutup dengan apa? Al-Quran. Tutup aja dengan Al-Quran. Nanti akan menghapuskan tuh keburukan-keburukan itu. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan berbagai keburukan. Pelajari apa tadi? Keutamaan Al-Quran. Karena bisa mendorong kita. Quran obat, Quran dan seterusnya. Yang ketiga jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suasanakan rumah tangga kita Qurani. Murotal sering dibunyiin. Kisah-kisah tentang kajian-kajian Al-Quran disediakan. Bahkan kalau perlu riset-riset berkaitan dengan Al-Quran akan menguatkan kita itu. Jadi lingkungannya gitu. Disiapkan jamaah, murotal dibunyiin. Konsep menghafal itu adalah mendengar berulang-ulang, membaca berulang-ulang, melihat berulang-ulang. Itu konsep dalam menghafal. Ya, konsep dalam menghafal itu. Melihat berulang-ulang, menirukan berulang-ulang, mendengar berulang-ulang. Saya sering contohkan anak saya hafal bagaimana cara mempromosikan tahu bulat. Tahu bulat.
digoreng dadakan 500-an, enak tenan, nggak tahu gimana lah ya. Kenapa kayak begitu? Karena sering mendengarkan. Coba kalau ayat-ayat Al-Quran itu satu hari, jadi caranya begini, yang diulang-ulang gitu, ya. Jadi nggak harus langsung dari ayat 1 sampai 30, enggak. Ada yang diulang-ulang, misalkan 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5, gitu. Ya, misalkan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Diulangi lagi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ulangi lagi gitu. Ya, didengerin, nanti lama-lama ngikut gitu. Orang kalau udah biasa denger, nanti dia ini. Lingkungan dibiasakan kayak begitu di rumah tangganya, aja jaipongan terus, tuwek bareng. Ya. Jadi udahlah, zaman-zaman kita dulu lewat deh. Ya, saya udah nggak nyari-nyari lagunya Ine Cynthia, saya udah nggak Paramita Rusady, udah nggak lagi saya. Zaman-zaman tahun 90-an kan itu. Ya. Nah, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang udah mulai berubah. Harus kita ganti hal-hal itu, bacaan-bacaannya. Ya, berarti apa? Membuat lingkungan kita, lingkungan yang Qur'ani. Udah keberapa? 3 kan? Yang keempat, orang tua harus menjadi garda terdepan dalam memberikan keteladanan. Nih, Bapak Ibu harus menjadi garda terdepan dalam memberikan keteladanan. Pada maghrib baca Quran, memang udah jadwal keluarga baca. Saya tanya nih, ibu-ibu nyimak Quran itu kesel nggak kira-kira? Kesel nggak? Nyimak sak juz kesel nggak? 2 juz kesel nggak? Oke, saya yang tak tanya ini para musyrif kami, para yang udah hafal Quran, yang udah hafal Quran, nyimak. Ya tetap aja rasa capek itu ya ada. Walaupun ya tetap semuanya kuat dan insya Allah berpahala. Tapi yuk nyimak itu yuk butuh tenaga, butuh ini. Nah, ada ibu-ibu itu anaknya, bu simak bu, simak dang. Nah cepet toh. Ya Allah, gimana mau cepat mengeluarkan ini tuh yuk. Mikir jamaah yang berbahagia. Makanya kita itu, maksud saya, ketika kita nyimak Quran aja, tinggal nyimak wae lo, protes, abot, lelah. Bagaimana teman-teman yang menghafal, yang menyetorkan? Maka kalau ada anak kita mencoba menghafal, terus dia mungkin rodok futur, capek, kasih kekuatan, ya doakan, diangkat lagi, gitu ora ngono rapal, biayai larang-larang tak rewangi nobrah nakur, ngumbayari SPP-mu, mau anaba lo rapal, apa sih sulit anaba, siji itu kepatang gampang gue, ibu apa? Ibu apa? Jadi nggak gampang jemaah. Maka kasih keteladanan. Kalaupun kita tidak bisa atau belum bisa atau keterbatasan banyak hal ini, setidaknya kita ikut suasana anak. Bada maghrib anak baca Quran, kita suasanakan baca Quran walaupun terbata-bata. Anaknya lancar, orang-orang nek DC, ibu mau calon-alon gitu. Ya kadang-kadang dibatin bareng. Ibu kok dibatin tak bisa apa lo? Enggak lah insya Allah ya. Dia akan melihatnya bukan di situnya. Anak akan melihat ibuku tuh juga masya Allah ya, semangat. Saya pernah nih, ada seorang bapak, yakin dia sebelum itu belum bisa baca Quran, belum ketemu saya. Habis itu saya datang di sebuah daerah, saya dakwah di situ cukup lama. Akhirnya dia pengen belajar Quran. Ya Allah, terbata-bata, bahkan sampai sekarang pun walaupun lancar tapi terbata-bata. Gimana lancar terbata-bata itu? Ya
mikirnya lama tapi nanti keluar huruf-hurufnya. Kegigihan itu dilihat oleh anaknya, anak perempuannya. Nangis anak perempuannya, lihat bapaknya itu dengan keluh kilu dan kaku, tapi tidak ada rasa malu untuk memperbaiki diri dan menutup keburukan di masa lalunya. Anaknya terenyuh, Pak, Bu. Akhirnya anaknya minta dipondokin. Nggak lama, 2 tahun hafid Quran juga. Dari ya Allah, keluarga yang tidak terlihat ada bibit-bibit keluarga Quran, insya Allah. Ini yang membuat ya Allah, yang penting baca aja, semangat. Ya. Kemarin teman saya wisuda, ya, tentang tahfidz Quran. Setelah dicek, ibu-ibu ada yang usia 60 tahun hafidz Quran, mulai menghafalnya usia 40 tahun. Berapa tahun? Semangatnya ya Allah. Di dalam motivasi Quran ada seorang bapak punya anak yang anaknya itu buta, nggak bisa lihat Al-Quran, mushaf nggak bisa. Tapi bapaknya pengen dia hafidz Quran. Dia setiap hari diantarkan ke gurunya, kurang lebih 60 km tiap harinya. Dia sepedaan motor, dia antarkan karena anaknya ini nggak bisa melihat. Bapaknya selalu nulis di kertas, ditaruh di depan motornya, kemudian diikuti berulang kali sepanjang jalan, ya, dan akhirnya hafidz Quran. Masya Allah. Masih banyak kisah-kisah yang bisa membuat kita, apalagi kita dengan berbagai kelonggaran waktu, kenikmatan fasilitas, insya Allah lebih bisa lagi jamaah. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang Qurani. Yang terakhir, jamaah berbahagia, banyak memohon kepada Allah. Tidak ada yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk dekat dengan kalamnya kecuali yang diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, artinya mintalah kepada Allah agar keluarga kita ini menjadi keluarga Qurani, keluarga yang selalu cinta dengan Al-Quran. Maka setidaknya dalam kaidah ilmu, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik, jadilah kamu orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa, walaupun ini ilmu konsepnya umum ya, bukan hanya Quran saja. Kalau kamu tidak bisa yang mengajarkan, jadilah muta'aliman, yang belajar. Kalau belajar kita juga tidak mampu karena keterbatasan ini dan itu, jadilah orang yang mustami'an, mendengarkan. Ya. Jadi kalau yang pertama ngajar, kalau ini kita praktekkan dalam halaqah Quran, jadilah gurunya. Ya, ibu-ibu jadilah gurunya, bapak-bapak jadilah gurunya. Saya terbatas, Ustaz, saya nggak mampu, Ustaz. Jadilah muridnya. Kalau kita nggak bisa jadi guru, jadi apa? Murid. Tapi nih murid dia harus talaki. Kalau murid dia harus ikut ngikuti. Aku nggak bisa, Ustaz. Ya udah, mustami'an, mendengarkanlah. Yang penting kamu hadir. Rawani moco, yang penting hadir. Ya, koncomu yang penting di situ moco, jenengan ngrungokke wae. Midangetaken aja. Ya. Saya punya kenangan dengan Mbah Temon, Allah yarham. Dia itu orang buta, tapi masya Allah setiap maghrib dan isya dia nggak akan pulang. Kenapa? Dengerin pengajian. Dia buta, nggak bisa, duduk aja. Yang keempat, muhibban. Ya, guru nggak jadi, apalagi murid nggak jadi, yang dia harus membaca, mendengarkan nggak jadi karena mungkin dia sibuk harus kerja, harus ini dan itu. Jadilah muhibban, orang yang mencintai halaqah Quran itu. Apa muhibban itu? Mencintai, bisa dia bantu dananya, ya, dia menyiapkan rumahnya untuk pengajiannya, ya, kemudian dia kalau sedikit ada rezeki atau banyak dia kirimkan snack untuknya, ya, paling enggak dia mendukung, tidak ngerecokin, tidak mengganggu, dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah, semoga Allah kumpulkan kita melalui Al-Quran ini dalam ridhonya. Saya rasa itu jamaah, karena saya ada kegiatan di luar. Kita langsung berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina
وتوفنا مع الأبرار يا رحمن ارحمنا بالقرآن واجعله حجة لنا لا علينا واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah Al-Quran rahmat untuk kami ya Allah dengan izin-Mu. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah kebaikan untuk kami ya Allah, bukan hujjah keburukan untuk kami. Waj'alhu rabi'a qulubina, aku mohon ya Allah jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati-hati kami ya Allah. Wa nura sudurina, dan jadikanlah Al-Quran sebagai penerang dada kami ya Allah. Wa jalaa'a ahzanina, sebagai penghilang dari kegalauan kami ya Allah. Wa dhahaba humumina, yang menjadikan sirnanya kepenatan yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami adalah hamba-hambamu yang lemah, kami adalah hamba-hambamu yang banyak dosa ya Allah. Ighfir lana dunubana, aku mohon ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang telah banyak waktu hilang dari kami ya Allah, bukan untuk mempelajari ayat-ayat-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, beri petunjuk kami ya Allah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang mencintai Al-Quran karena-Mu ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang hufad ya Allah, yang hafid Quran ya Allah dengan izin-Mu ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai penerang dalam kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, urzukna rizqan halalan thayyiba, kumohon ya Allah karuniakanlah kepada kami rizki yang halal ya Allah, rizki yang baik ya Allah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, satukanlah kami dalam barisan kaum muslimin ya Allah, hindarkanlah perpecahan di antara kami ya Allah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, berikanlah perlindungan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, berikanlah petunjuk untuk selalu teguh dalam kebenaran ya Allah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, kumpulkan kami beserta keluarga kami dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma jama'na fi jannatik kama jama'tana fi hadzal makan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ighfir lana khotoyana, nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ya Rabbana, ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Rabbana arzuqna bihusnil khatimah wa adkhilna fil jannah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa a'idna min adabi yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.